Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ya ayuhan nas, usikum wa nafsi bitaqallah, faqad faza man ittaqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ini masih berkaitan dengan ridho terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak tahu, Allah tidak memberikan kita pengetahuan atau tidak bisa tahu ketetapan apa yang Allah tetapkan untuk kita. Akan tetapi yang sudah nyata di depan kita, bahwasanya Allah sudah menetapkan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Itu ketetapan yang sudah kita ketahui. Dan itu luar biasa. Ketetapan yang luar biasa besarnya, anugerah yang luar biasa indahnya. Kemudian di sini adalah wa'lam anna du'a wal ilhah la yaqtahu fir ridha bal huwa minar ridha. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya berdoa, sesungguhnya bahwasanya doa dan bermunajat kepada Allah, meratap kepada Allah, doanya sampai nangis-nangis, itu tidak menjadi hal yang buruk dalam kita ridho terhadap ketetapan Allah. Secara kelihatannya kayak berbanding terbalik antara doa dengan ketetapan Allah. Seolah-olah dengan kita berdoa, kayaknya nggak ridho dengan ketetapan Allah. Dalam kitab ini dulu justru dijelaskan bahwa berdoa tersebut adalah merupakan bagian daripada ridho kepada ketetapan Allah, termasuk daripada ridho. Ya. Bahkan di sini termasuk berdoa tersebut adalah merupakan daripada ridho itu sendiri. Kenapa bisa begitu? Bal huwa minar ridha. Kaifa wa du'a'u muqarrabun 'inda at-tahaqquqi bitauhidi wa huwa lisanul ubudiyyati wa unwanut tahaqquqi bil 'ajzi wal idtirar wal dhulli wal iftiqar. Bagaimana doa menjadi satu hal yang termasuk daripada ridho kepada tempat Allah adalah doa tersebut adalah muqarrabun 'inda tahaqquq, merupakan sarana mendekatkan diri terhadap ketauhidan kepada Allah. Dengan berdoa kita mengakui bahwasanya kita nggak sanggup, nggak punya apa-apa. Makanya kita berdoa kepada Allah. Kita nggak sanggup, nggak bisa menghindari ketetapan Allah, baik yang buruk. Maka dengan berdoa merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada ketauhidan kepada Allah. Sudah nggak ada yang bisa nolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa lisanul ubudiyyah. Doa tersebut adalah merupakan ungkapan ibadah kepada Allah. Doa tersebut merupakan lisanul ubudiyyah, ungkapan ibadah kepada Allah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah merupakan termasuk ibadah. Maka karena doa termasuk ibadah, ketika kita berdoa dihitung sebagai pahala. Walaupun doa kita nggak dikabul, Allah catat pahalanya.
Karena dalam hadis ad-du'a'u huwal ibadah, doa adalah ibadah. Dan dalam secara bahasa as-sholatu lughatan ad-du'a. Secara bahasa sholat itu merupakan adalah doa. Dan dalam sholat isinya doa semua. Memuji kepada Allah. Ketika kita ruku, memuji kepada Allah. Ketika kita bangkit dari ruku i'tidal, memuji kepada Allah. Di mana letak doanya? Letak doanya ketika kita duduk di antara dua sujud. Maka ucapan dengan sungguh-sungguh. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'fu''anni. Itu doanya. Kita bersimpuh di hadapan Allah dengan doa tadi. Secara bahasa as-sholatu huwa ad-doa. Salat itu adalah doa. Maka di sini jadi berdoa itu bukan termasuk daripada yang bertentangan dengan ketetapan Allah. Seolah-olah kayaknya menolak. Justru itu menunjukkan bahwasanya kita memang benar-benar tidak mampu. Hanya Allah saja yang bisa membuat kita sanggup. Wa unwanu tahaqquqi bil ajzi wal ittirar wal dhul wal iftiqar. Wa unwanu tahaqquq, dan tanda pembuktian bahwasanya kita ini bil ajzi, kita itu lemah. Wal ittirar, dan tidak mempunyai kekuatan. Wal dhuli, dan hina. Wal iftiqar, dan fakir. Dengan berdoa kita menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita ini makhluk hambanya yang lemah, yang tidak memiliki daya upaya, hambanya yang hina, hambanya yang fakir. Wa man tahaqqaqa bihadzal awsaf arafa wa wasala wa ala ghayatil qurbi min Allah. Wa man tahaqqaqa, dan siapa orangnya yang memiliki bihadzal awsaf, dengan sifat-sifat tadi, yaitu ajzi wal ittirar wal dhul wal iftiqar di hadapan Allah, maka arafa wa wasala wa ala ghayatil qurbi min Allah. Maka dia akan sampai pada derajat mengetahui, derajat ma'rifat kepada Allah, dan akan wusul kepada Allah, dan sampai kepada ghayatul qurbi min Allah, sangat dekat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Barang siapa yang memiliki sifat tadi di hadapan Allah, Bu ya, Pak ya, ketika berdoa, maka dia sudah sampai kepada ma'rifah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika berdoa itu tunjukkan bahwasanya kita ini benar-benar makhluk yang lemah. Kalau kita berdoa hanya sekedar berdoa saja, berarti dalam diri kita ada kesombongan. Padahal Allah sangat murka sekali terhadap orang yang sombong. Orang apalagi yang meninggalkan doa, itu sombong sekali. Ya. Orang yang berdoa saja tapi doanya ala kadarnya, tidak ada dalam hatinya tidak ada keinginan untuk dikabulkan, tidak menghadirkan rasa lemah, rasa butuh luar biasa pada Allah, itu sudah dianggap katakanlah kurang beradab. Apalagi yang meninggalkan doa. Maka orang yang meninggalkan doa, dia mendapatkan dosa. Menunjukkan bahwa dalam dirinya ada kesombongan. Maka dalam sebuah riwayat hadis bahwasanya Allah itu sangat suka terhadap hambanya yang berdoanya panjang sekali, bahkan sama urusan sendalnya saja dia berdoa dengan Allah. Ya Allah, jagakan sendal saya baru beri kemarin. Berarti saking butuhnya terhadap pertolongan Allah, menunjukkan bahwasanya dirinya luar biasa lemah dan hinanya di hadapan Allah, tidak bisa apa-apa. Dan pada akhirnya adalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita semua bisa sholat,
kita semua bisa zikir, semuanya atas dasar ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dasar kekuatan kita. Kita nggak punya kekuatan apa-apa. Digoda sedikit sama setan aja sudah kalah. Sudah banyak alasan. Maka kita wajib minta berdoa kepada Allah, sehingga Rasulullah ajarkan kepada sahabat yang Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, saya ajarkan doa kepada kamu dan bacalah ketika di akhir sholat. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ibadatika. Dibaca sebelum salam. Maka ada yang ketika mau salam itu lama imam, ya baca doa itu semua. Ada doa yang diajarkan Rasulullah, diantaranya adalah doa tadi yang Rasulullah ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Ada lagi doanya yang kita mohon selamatan dari fitnah dunia, fitnah kubur, dan fitnahnya Dajjal. Dibaca itu ketika hendak salam. Mudah-mudahan ijabah dan kita tidak sempat sampai ketemu dengan Dajjal. Wa ala ghayatil qarbi minallahi hasala, berhasil, wa qad qila, dan sungguh telah dikatakan, qala Rasulullah SAW, inna du'a mukhul ibadah wa silahul mu'min wa nurus samawati wal ard. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya doa adalah mukhul ibadah, otaknya ibadah. Wasilahul mu'min, dan senjatanya orang yang beriman. Wa nurus samawati wal ard, dan cahaya langit dan bumi. Wa anna man la yas'alullaha yaghdabu alaihi, dan bahwasanya siapa orang yang tidak mohon pada Allah, yaghdabu alaihi, Allah murka terhadapnya. Itu gampang, Bu. Pengen dapat murka Allah gampang. Selesai sholat gak doa, udah Allah murka, udah. Yaghdabu alaihi, Allah murka terhadap orang yang meninggalkan doa. Maka perbanyak doa. Makanya di kita tuh diajarkan banyak banget doanya. Selesai sholat duha ada doanya. Selesai sholat tahajud ada doanya. Selesai sholat hajat ada doanya. Selesai baca Quran ada doanya. Mau makan ada doanya. Setelah makan ada doanya. Walaupun dalam hadis yang sahih, kalau mau makan cukup baca bismillah saja. Bismillah cukup. Tapi ulama kita mengajarkan berdasarkan hadis ini adalah supaya memperbanyak doa. Ditambahkan doanya. Karena doa mukhul ibadah. Maka dari situ alasannya kenapa banyak baca doanya. Selesai makan doanya ada. Mau minum doanya ada lagi. Karena menunjukkan kita ini makhluk yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dibuat jampe-jampe. Mohonnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah dengar banyak? Nawaitunya ke sana, bismillah kepada Allah. Nih kalau pengen ini baca ini. Tapi luar biasanya pertamanya bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, baca syahadat dulu. Baca syahadat, baca salawat, sebutin namanya. Sampai masuk ke jampe-jampe. Dan di sini Rasulullah bersabda, inna du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Salat sendiri merupakan doa. Orang habis salat nggak doa udah sombong sekali. Karena ini kaitannya kita menghadap Allah SWT. Ketika kita menghadap itu kepada Allah, pasti kita mempunyai hajat. Menunaikan kewajiban kita kepada Allah dengan datang memenuhi panggilan salat subuh. Bukan hanya itu, kita juga dianjurkan, diharuskan berdoa. Sok enggak baca doanya. Jangan ketika ya kayak orang selesai melaksanakan tugas sudah keluar, udah beres, enggak seperti itu. Rasulullah ajarkan seperti itu. Ketika selesai ya zikir dulu.
kemudian berdoa mohon pada Allah hajatnya apa. Dipanggil lagi ketika zuhur, begitu sama. Panjatkan lagi doanya. Asar juga sama. Jangan hanya sekedar memenuhi panggilan aja, memenuhi kewajiban pada Allah. Tapi juga dituangkan di situnya, ya Allah, saya sudah melaksanakan kewajiban saya pada Engkau ya Allah dengan sholat ini. Maka saya mohon padamu ya Allah, ampuni dosa-dosa saya, orang tua saya, anak-anak saya, kemudian murid-murid saya ya Allah, dan ijabahlah, kabulkanlah hajat-hajat kami. Dan itu terserah, kita serahkan pada Allah untuk masalah ijabahnya. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh, mengharapkan dikabul, diijabah, tapi tidak menuntut kapan kabulnya. Mau saya udah doa lama tapi begini-gini aja, itu namanya nuntut. Maka ketika berdoa seperti itu, urusan pengijabahan, pengabulan doa diserahkan 100% kepada Allah. Kalau dikabulkan di dunia, alhamdulillah. Dan kita harus menerapkan di situ adalah husnuzon kepada Allah. Ya Allah, kenapa belum dikabul? Barangkali Allah kabulkan dengan yang lain. Ada yang berdoa, ya Allah, saya pengen kaya, nggak kaya-kaya. Ternyata Allah kabulkan kaya hatinya, sabar. Atau Allah kabulkan doanya yang kaya malah cucunya. Kan wallahu a'lam. Jangan sampai kita menjadi hamba yang Allah murkai, padahal kelihatannya kita soleh. Ke masjid, jamaah. Kenapa bisa dimurkai Allah? Wa man la yas'allaha yaghdabu alaihi. Ini keterangan hadisnya begitu. Wa man la yas'allaha yaghdabu alaihi. Siapa orang yang tidak berdoa, tidak mohon, tidak meminta kepada Allah, yaghdabu alaihi, Allah marah kepadanya. Nah, bocah songong ya, bahasa kitanya mentongol. Udah saya panggil datang, tapi habis itu nggak doa, nggak minta sama Allah. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam, tentang doa, bahwasanya ada sepasang suami istri datang ke Nabi Musa alaihissalam, ya Musa alaihissalam, anta kalimullah, engkau adalah nabi yang bisa bercakap dengan Allah. Saya sudah menikah dengan istri saya sudah kurang lebih 5 tahun belum punya anak, maka mohon doakan, minta sama Allah supaya saya dikaruniai anak. Akhirnya Nabi Musa bermunajat pada Allah, ya Allah, datang hambamu, sepasang hambamu mohon minta pada saya untuk didoakan agar engkau memberikan dia keturunan. Ya Musa, sampaikan kepada orang tersebut bahwa mereka ditakdirkan gak punya anak. Disampaikan oleh Musa, Allah berfirman pada saya, bahwasanya engkau ditakdirkan tidak punya anak. Kemudian pulang, kecewakah? Ya mungkin sebagai manusia kecewa. Tapi dia punya keyakinan yang luar biasa. Walau disampaikan nama Musa takdir yang nggak punya anak, dia berdoa terus setiap malam sholat. Sepasang kekasih ini, sepasang suami ini, bangun tahajud berdoa, bermunajat kepada Allah, memohon dengan menyebutkan nama-namanya yang luar biasa. Asmaul Husnanya disebutkan semua. Ya Allah, rubah takdirnya, rubah takdir kami sehingga kami punya anak. Terus setiap malam sampai 2 tahun. 2 tahun setengah, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, lagi gendong anak. Nabi Musa bingung. Ketemu, Pak, Bu, itu anak siapa? Anak saya, kan takdirnya nggak punya anak. Ya pokoknya anak saya, Allah kasih. Akhirnya Nabi Musa menghadap lagi kepada Allah. Bermunajat lagi, ya Allah, engkau sampaikan pada saya 2 tahun yang lalu, bahwasanya sepasang suami istri tadi ditakdirkan gak punya anak. Dan Allah pun membalas, ya Musa, kaifa ana
bagaimana saya tidak mengabulkan doanya. Setiap malam mereka berdua datang hadir bermunajat pada saya dengan menyebutkan semua nama-nama saya, hanya memohon supaya diberikan keturunan. Saya malu sebagai Tuhannya. Setiap malam datang, maka saya berikan dia keturunan. Maka di sini pelajaran yang kita ambil adalah doa. Doa bisa merubah takdir. Maka disunahkan terus berdoa. Takdirnya bagaimana, apa yang kita nggak tahu. Maka ya luar biasa lagi, doanya harus lebih kencang lagi. Jangan sampai tinggal doa. Putus asa doanya nggak dikabul, nggak berdoa, wah lebih parah lagi. Wong kita nggak tahu bagaimana takdirnya, merasa tidak dikabulkan, kita meninggalkan doa, naudzubillah min zalik. Maka kita akan menjadi hamba yang berdosa, walaupun kita sholat. Kita sholat jamaah, tapi meninggalkan doa menjadi yaghdabu alaihi, menjadi hamba yang Allah murkai. Para ulama, para kiai menjelaskan tempat-tempat mustajab doa, di antaranya bainal azan wal iqamah. Tempat-tempat di mana atau waktu-waktu di mana Allah tidak pernah menolak doa, yaitu pertama bainal azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah, di situ waktu doa diijabah sama Allah. Panjatkan di situ. Ba'da sholat, setelah sholat. Dengan sungguh-sungguh doanya, dengan yakin. Muncul saja keraguan sedikit, ya sudah. Rasanya lama, ya sudah. Yang penting kita berdoa yakin, pertama mendapatkan pahala Allah dengan ibadah berdoa tadi. Kedua, kita menjadi hamba yang Allah sukai, tidak mendapatkan murka. Karena dengan berdoa kita menunjukkan bahwasanya kita adalah hamba Allah yang lemah. Kalau Allah kabulkan berarti Allah maha baik luar biasa. Kalau Allah nggak kabulkan, Allah maha perkasa, maha kuasa mengambil enggak urusannya Allah. Kita hanya sebatas sebagai hamba Allah yang diwajibkan untuk berdoa dan berikhtiar. Ini tentang doa. Nurus samawati wal ardh, doa adalah merupakan cahaya langit dan bumi. Dan nggak tahu sampai kapan ini ya. Palestina selesainya nggak sampai kapan, kita nggak tahu. Dan kita termasuk orang-orang umat-umat yang bodoh dengan mengakui perjanjian dua negara. Kenapa jadi orang bodoh? Ya bodoh, Pak. Nggak ada dua negara, adanya Palestina saja. Israel itu pencaplok. Bagaimana tadi tanah Palestina luas, tinggal Gaza saja. Itu Palestina. Padahal tadinya luar biasa besarnya. Datang tamu pengungsi bernama Israel, ditolong, nyaplok. Sedikit-sedikit, sampai habis tinggal Gaza doang Palestina itu. Kalau nggak ada Hamas, sudah habis, Bu. Kalau nggak ada Hamas, sudah habis, sudah nggak ada lagi Palestina. Ya Allah, mudah-mudahan kita tidak dituntut atas Palestina yang seperti itu. Yang wajib menolongnya adalah negara-negara sekitarnya. Fardu kifayah, ketika ada satu negara muslim yang diperangi, fardu kifayah negara yang jauh untuk datang. Fardu ain yang di sekitarnya, Arab Saudi, Mesir, Lebanon, itu sekitarnya fardu ain. Kalau nggak membantu, nggak, ini namanya dosanya mereka semua. Bagaimana di hadapan yaumul kiamah, di hadapan Rasulullah? Kenapa tidak bantu saudaranya? Malah setuju dengan dua negara yang dimana Palestina cuman Gaza doang, suplik. Yang lain sudah caplok semua.
atas nama perjanjian kitab lama itu adalah tanah perjanjian. Tanah perjanjian dari mana? Mudah-mudahan Allah ampuni kelemahan kita. Kita terus doakan Palestina supaya merdeka dan kembali ke tangan orang Islam lagi. Maka dengan berdoa kita menjadi makhluk Allah yang Allah sayangi, Allah sukai. Jangan sampai tidak berdoa sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.